Halo semuanya, selamat datang kembali di Apps Insight. Yang kali ini kita akan membahas aplikasi browser yang bernama DuckDuckGo. Ya, ini adalah aplikasi browser biasa seperti pada umumnya, sama seperti Google Chrome, Firefox, dan yang lainnya. Yang membedakan hanyalah privasinya. Mereka mengklaim ini privasi yang bisa dijaga. Oke. Mereka menggambarkan dirinya sebagai mesin pencari yang tidak akan melacak aktivitas online penggunanya dan tidak mengumpulkan informasi pribadi, cookies, dan alamat IP juga menurut mereka disembunyikan. Ini menurut mereka loh ya. Ini berguna kalau Anda tidak mau ribet soal iklan ketika membuka website. Ya bisa dibilang perumpamannya dari 9 dari 10 iklan terblok dengan menggunakan DuckDuckGo ya. Kurang lebih ada plus minusnya juga. Tapi setelah kami dari Apps Insight mencoba, memang banyak iklan yang terblok. Tentu ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi blogger yang memang memasang iklan. Tapi buat kalian yang suka browser dan tidak mau terganggu dengan iklan dan ingin tetap terjaga privasinya, DuckDuckGo bisa menjadi alternatif buat kalian. Nah, sekarang mari kita bahas cara penggunaannya. Pasti kita harus download dulu di Play Store, yaitu dengan cara masuk ke Play Store. Kemudian kita ketik DuckDuckGo pada kolom atas. Ketika ada dan muncul, langsung download. Dan kalau kita lihat dari reviewnya itu cukup memuaskan lah ya reviewnya, yaitu 4,7 di sini. Artinya ini bukan abal-abal lah browser seperti ini, dan sepertinya DuckDuckGo berhasil memenangkan kepercayaan dari penggunanya soal privasi. Oke, sekarang mari kita coba masuk di browsernya DuckDuckGo ini ya. Sepintas memang ini browser bisa. Kita tinggal masuk aja ke DuckDuckGo. Nah, tampilannya sangat simple sekali di sini. Ada, kalau kau mau ngetik browser bisa di atas nama websitenya. Kemudian untuk logo API ini adalah clear all tab dan data, ya. Jadi kalau yang suka browsing hal tertentu, website tertentu, kalau nggak mau ke-track bisa menggunakan ini dan langsung bisa dihapus. Lalu di sebelahnya sama, mirip seperti yang di Google Chrome, kita bisa menambah tab sesuka kita. Kemudian 3 titik di kanan atas ini adalah kalau kita ketuk bookmarks, juga ada pada desktop set tuh tampilan seperti di komputer pada umumnya. Kemudian setting. Untuk setting di sini ada lighten, kita bisa pilih mau gelap atau terang. Dalam hal ini kita coba terang aja ya. Kemudian atau complete suggestion itu semacam misal kita mau ngetik tempe, ketika kita baru sampai di huruf T dan E, browser ini udah memberi tebakan tempe. Ya kira-kira seperti itu. Otomatis keluar opsi tempe untuk mempercepat pencarian. Lalu di bawahnya adalah set as default browser sebagai browser utama. Jadi kalau misalnya kalian klik link-link yang ada di Instagram, Twitter, ataupun yang lain, itu langsung kebukanya melalui DuckDuckGo ini. Nah, kemudian yang cukup unik dari aplikasi ini adalah kita bisa mengubah warna ikonnya sesuai kesukaan Anda. Kalau kita ketuk di sini, bisa dipilih warnanya. Sepintas tidak seperti logo browser, tapi memang sepertinya ada fleksibilitas dalam memilih logo yang kita inginkan. Lalu di bawah ini yang menarik adalah privacy automatically clear, yang artinya kita bisa memilih pada saat kita mau membersihkan itu bisa milih mau tabs atau tabs and data. Tapi kalau dari kami tabs and data sudah yang paling praktis. Hanya saja cukup repot ketika kita masuk lagi dan harus mengetik lagi. Tapi itu nggak apa-apa agar kita semakin ingat bahwa browser kita namanya seperti itu. Kadang karena kan terlalu sering mengetik dari nama website yang biasa, misal www.tempe.com, karena sudah terbiasa langsung masuk dan tidak mengetik websitenya, mungkin diingatan kita bisa salah, tempe.co.id, ya kurang lebih seperti itulah. Kemudian di bawahnya adalah clear on. Clear on di sini adalah semacam kalau kita keluar dari aplikasi itu, maka otomatis semua history dan tab itu terhapus ya. Karena memang jargon dari DuckDuckGo ini adalah privasi pengguna, fitur ini sudah menjadi
kewajiban agar ketika keluar dari website itu atau keluar dari aplikasi ini, semua data yang pernah kita cari itu terhapus. Jadi kalau kita mau masuk lagi, kita ketik lagi, masukin lagi passwordnya, kira-kira seperti itu. Dan ini bisa diatur automatically clearnya itu app exit only atau app exit inactive for 5 minutes. Jadi maksudnya bisa aplikasi keluar, atau jika Anda secara waktu selama 5 menit, 15 menit, 30 menit, dan 60 menit tidak menggunakannya sama sekali, otomatis data dan tab itu akan terhapus. Jadi kalau setelah 5 menit nih Anda masuk lagi, ya ketik lagi nama websitenya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke. Lalu di bawahnya adalah other, DuckDuckGo, leave feedback, dan version ini bisa kita abaikan, nggak terlalu penting juga. Tapi buat para developer apps atau teman-teman yang suka oprek-oprek aplikasi, ya bisa dilihat sih bawahnya ini, leave feedbacknya atau about DuckDuckGo-nya di sini. Oke, sekarang kita masuk cara menggunakannya sama persis. Anggap aja kita masuk ke website berita ya, atau ini kita misal di jagadplay.com, misal seperti itu. Nah, ataupun misal kita bisa pilih yang lain, itu misalnya Kompas ya, kompas.com. Nah, ketika kita masuk di menu website yang seterusnya, maka akan ada tampilan, ada blog, ada beberapa bagian yang sudah terblok. Cara melihat blognya adalah dengan cara mengetuk di pojok kiri atas. Kemudian kita bisa melihat ada 22 trackers blog, yang artinya ada 22 website yang sebenarnya memantau kita di situ. Itu bisa berupa iklan ataupun dan yang lainnya. Tapi rata-rata iklan di sini. Tuh lihat, kalian bisa melihat contohnya. Lalu apakah hal ini bisa dinonaktifkan? Tentu bisa. Cukup mengetuk di privacy protection di sini. Nah, lalu untuk grade di sini adalah tingkat keamanan ketika kita mengakses website itu. Jadi DuckDuckGo itu memberi semacam ranking bahwa website ini aman nggak sih? Nah, di sini DuckDuckGo ternyata meningkatkan pengamanannya dari ranking D ke B+. Tapi sekali lagi, ranking ini memang versi DuckDuckGo, bukan versi dari pengamat mana, versi global. Ini memang rating dari dia yang ciptakan sendiri. Ratingnya dia dari A sampai F. Dan kebetulan DuckDuckGo ini dari sistem grade seperti ini yang mengakibatkan banyak orang mengunduh dan menggunakan DuckDuckGo ini. Lalu kalau untuk keluar, sebelum keluar memang lebih baik kita men-tap dulu semuanya agar bersih. Gitu teman-teman. Oke. Nah, data sudah clear semua dan tidak ada lagi yang tersisa. Ya, memang DuckDuckGo ini mengutamakan privasi pengguna mungkin untuk saat ini, tapi untuk kedepannya juga kita masih belum tahu apakah ada update tertentu yang mungkin ada sedikit toleransi mulai tentang data-data privasi kita juga masih belum tahu. Tapi semoga DuckDuckGo ini konsisten tentang privasi pengguna. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.